Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rizky Damayanti, NRP 17001 dari kelas MHPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang managing the mix of customers. Jadi di sini di PPT penugasan bisa dilihat di slide managing the mix of customer. Di sini ada 3 garis ya, ada 3 garis yang menggambarkan tentang penyebaran values pada customer. Gitu. Lalu di garis horizontal ini menjelaskan tentang customer values, sementara untuk garis vertikalnya ini tentang number of customers, jadi jumlah customers. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang customers. Jadi perusahaan itu pasti memetakan customer-nya menjadi beberapa jenis ya. Di sini bisa dilihat dari referensi saya, yaitu dari Don Papers, bahwa yang pertama ada namanya most valuable customers. Jadi ini adalah customer yang paling loyal dan memberikan keuntungan paling tinggi untuk perusahaan. Lalu yang kedua ada most growable customers. Jadi ini adalah customer yang berpotensi untuk menjadi MVC. Dan yang selanjutnya ada below zeros. Jadi di sini adalah customer yang tidak memberikan dampak apapun untuk perusahaan. Sebesar apapun effort yang dikeluarkan oleh perusahaan, below zeros customers ini tidak akan memberikan dampak apapun. Jadi bisa dibilang below zeros ini hanya akan menghambur-hamburkan uang perusahaan saja tanpa memberikan revenue apapun. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada gambar penyebaran customer values. Jadi garis pertama ini adalah garis penyebaran value customer tanpa ada marketing apapun. Lalu yang kedua, garis kedua ini adalah penyebaran customer values saat sudah menerapkan traditional marketing dan promotions. Lalu yang ketiga, ini adalah garis ketika perusahaan sudah menerapkan CRM strategi. Di mana di sini bisa kita lihat ketika sudah menerapkan CRM strategi, akan terjadi peningkatan customer. Di sini, dari garis 1 ke garis 3, akan terjadi peningkatan customer. Dan yang paling mencengangkan adalah di sini ada penggeseran garis yang menandakan bahwa ada peningkatan customer values di sini. Jadi yang awalnya hanya segini, setelah di garis ketiga dia akan geser. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa CRM strategi itu bisa membantu meningkatkan value yang ada untuk customer. Dan untuk yang garis kedua, ini adalah garis setelah menerapkan traditional marketing dan promotions. Di sini diperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah customer yang sangat signifikan. Namun, untuk value-nya itu tidak ada perubahan. Jadi hanya meningkatkan customer tanpa meningkatkan value yang didapat oleh customer. Padahal kebanyakan goals untuk setiap perusahaan itu adalah meningkatkan value dari customer. Jadi selain meningkatkan jumlah customer yang sangat banyak, tapi perusahaan itu juga harus meningkatkan value supaya supaya customer yang sudah ada di perusahaan ini bisa bertahan lama di perusahaan. Kalau cuma meningkat jumlahnya tapi hanya bertahan sebentar kan sama aja nggak memberikan apapun untuk perusahaan. Jadi lebih baik untuk mempertahankan customer yang sudah ada supaya lifetime-nya itu bisa panjang juga gitu. Sini. Ini saya mendapatkan referensi di sini penjelasannya mungkin lebih jelas ya. Jadi ini garis titik-titik ini menjelaskan tentang improve customer mix with traditional marketing and promotions gitu. Jadi setelah menemukan traditional marketing dan promotions terjadi peningkatan customer, tapi untuk value sama. Sementara setelah menerapkan CRM strategi, di sini terjadi peningkatan value dari customer, di mana jika value-nya ini meningkat, maka lifetime-nya itu berpotensi untuk lebih lama juga. Jadi kita bisa mempertahankan value customer itu lebih lama juga. Gitu. Dan lifetime yang lama untuk customer itu juga akan memberikan
apa ya istilahnya keuntungan bagi perusahaan. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa benar perusahaan itu tidak hanya mencari customer sebanyak-banyaknya, tapi juga memberikan value untuk customer supaya customernya itu bisa bertahan lama. Ini higher value customer. Di sini juga dijelaskan setelah menerapkan strategi CRM yang sukses, itu akan ada pergeseran ya, pergeseran penyebaran value dari customer. Oke, itu tadi untuk penjelasan gambarnya. Nah, ini. Jadi, customer itu tidak hanya dicari sebanyak-banyaknya, tapi buat apa kalau kita menjadikan stranger itu sebagai customer, tapi tidak worth apa-apa, tidak berharga, tidak memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan. Jadi mendingan mencari customer yang bisa dipertahankan lifetime value-nya secara lebih lama gitu. Dan untuk contoh kasusnya di sini adalah contoh kasus Convergys. Jadi Convergys ini adalah leading provider. Jadi dia adalah perusahaan provider of outsource customer care service. Jadi dia itu outsource dan dia bergerak di bidang provider. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa Convergys itu adalah gabungan dari Cincinnati Bell tahun 1998. Oke. Dan di sini Convergys itu ingin menghasilkan produk yang reliable dan efektif bisnis growth-nya. Jadi pertumbuhan bisnisnya itu efektif. Di sini tuh juga dijelaskan bahwa ini ada actual value dan potential value. Jadi actual value yang diberikan oleh Convergys sekarang tuh itu misal segini ya. Namun sebenarnya ada potensi value lagi yang lebih tinggi dari actual value-nya. Namun Convergys ini masih belum menerapkan strategi apapun untuk mencapai potensial value tersebut. Dan di sini Convergys itu akhirnya memetakan customer-customernya. Di sini berdasarkan customers inertia. Jadi apa sih yang rela dihabiskan oleh customer untuk apa gitu. Dan juga tentang purchasing behavior. Gitu. Dia mulai memetakan. Namun setelah memetakan itu, Convergys ini masih belum memiliki sistem yang bisa membantu penghitungan atau membantu membuat suatu decision making seperti itu. Dan akhirnya Convergys ini melakukan penghitungan customer value dengan eyeballing last year revenue and guessing. Oke, di sini dia tuh juga membuat ranking dari customer-customernya. Jadi dia bisa tahu customer mana yang bisa dipertahankan, ditingkatkan lagi value-nya. Di sini ada beberapa indikator untuk meranking customernya. Di sini bisa dilihat ada bobotnya masing-masing juga. Dan setelah itu dia sudah bisa menemukan top 20 clients yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Nah, sini. Jadi setelah tahu ranking kliennya ini, nantinya si Convergys ini jadi bisa untuk mengalokasikan resource-nya di klien-klien yang berpotensi, yang di sini dijelaskan yang best client, jadi yang MVC-nya istilahnya. Jadi dia jadi bisa memberikan value lebih kepada customer-customernya yang loyal. Tuh, disinilah wujud dari penerapan CRM strategi di perusahaan Convergys. Seperti itu. Jadi ini bisa lebih meningkatkan customer value. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.